Hai semua, semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Resep kali ini adalah arancini atau bola-bola nasi isi sayuran, daging, dan keju mozzarella. Yuk kita buat sama-sama. Sebagai bahan dasarnya kita siapkan beras. Kita coba masak seperti resep aslinya. Berasnya ini langsung kita masak tanpa dicuci. Kalau kalian ingin masak seperti biasanya, yaitu dicuci berasnya dulu, juga bisa ya. Takaran yang kita gunakan ini, airnya kurang lebih 1,5 liter atau tinggi air 1 ruas jari diukur dari permukaan beras. Jadi hasilnya nanti seperti nasi pulen. Bahan lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Iris kecil-kecil bawang bombay seperti ini. Kita hanya gunakan setengah saja ya. Arancini ini adalah kudapan yang dihidangkan pertama kali pada sekitar abad ke-10 di Pulau Sisilia, Italia. Barangkali teman-teman ada yang tahu literasi tentang arancini ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung kami dengan like, subscribe agar channel ini semakin berkembang dan nantikan video terbaru setiap minggunya. Bawang putihnya kita chop atau cincang halus seperti ini. Kemudian potong kecil-kecil wortelnya. Bahan-bahan untuk membuat arancini ini mudah didapatkan dan isiannya bisa disesuaikan selera juga. Kalau kalian ingin ganti proteinnya dengan ikan misalnya, atau daging ayam, juga bisa sekali. Sambil menunggu nasinya matang, kita siapkan isiannya. Daging sapi cincang ini kita masak tanpa minyak dan tanpa diaduk dengan api kecil. Tujuannya supaya nanti saat matang masih ada teksturnya saat digigit. Nah, masaknya ini sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai agak padat dan kecoklatan seperti ini. Angkat lalu sisihkan. Tuang minyak secukupnya pada wajan bekas masak daging, lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan potongan wortel, aduk sebentar. Tambahkan daging sapi, tumis hingga wortel dan daging sapinya matang. Tuang air secukupnya. Air ini untuk mengempukkan sayur dan mematangkan daging. Beri sedikit parutan pala bubuk, kira-kira ini setengah sendok teh. Aroma pala ini membuat masakan jadi lebih harum dan istimewa. Masukkan kacang polong lalu aduk rata. Tambahkan pasta tomat, garam, dan kaldu bubuk. Kalau tidak ada yang kalengan, kalian juga bisa buat pasta tomat homemade dari tomat segar ya. Tambahkan air lagi bila perlu supaya sayuran dan kacang polongnya lebih empuk, lalu aduk rata.
Airnya tadi sekitar 300 ml ya teman-teman. Setelah diaduk rata, ambil 5 sendok makan kuah saus ini dan langsung campurkan dalam nasi yang masih dalam rice cooker. Di step ini sudah bisa tes rasa dan tambahkan bumbu bila perlu. Ini saya tambahkan garam, gula, dan saus tomat untuk menambahkan cita rasa segar pada isian daging. Kalau di resep aslinya tidak menggunakan saus tomat ya teman-teman, tapi bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Masak hingga matang dan cairannya sat seperti ini. Setelah nasi matang, tambahkan butter atau margarin dan paprika bubuk. Atau sebagai penggantinya, kalau tidak ada, kalian bisa gunakan kunyit bubuk. Ini saya tambahkan kaldu bubuk, tapi ternyata kurang asin sekali ya. Seharusnya untuk nasi sebanyak ini, garamnya 1,5 sendok makan. Garam ini nantinya akan membuat kejunya semakin terasa. Jadi asinnya ini bisa kalian sesuaikan selera. Mohon maaf ya teman-teman, saat memasukkan cairan saus tadi tidak terekam. Supaya nasinya lebih gurih, tambahkan parutan keju parmesan. Kalau tidak ada keju parmesan, kalian bisa gunakan keju cheddar. Kocok telur dan campurkan dalam nasi. Telur ini saya gunakan ukuran yang kecil. Aduk rata dan jangan sampai ada garam yang bergerindil. Nah, nasinya seperti ini ya teman-teman, tampak spicy. Ini sudah gurih sekali. Susun semua bahan isian dan saatnya kita assembling. Keringnya tadi seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan mangkuk kaca kecil ini untuk mencetak nasi supaya ukuran arancininya bisa sama. Atau bisa juga gunakan mangkuk plastik kecil supaya tidak lengket. Nasinya ini memang lengket seperti ini ya, karena ada campuran keju dan telurnya. Susun nasi, lalu daging cincang, terakhir letakkan keju mozzarella di tengahnya. Tekan-tekan dan padatkan nasi supaya tidak mudah pecah saat digoreng. Padatkan terus ya teman-teman. Lakukan hingga semua selesai. Untuk pelapis, saya gunakan putih telur. Atau bisa juga kalian gunakan telur utuh. Kocok putih telur agar tidak menggumpal. Balurkan arancini pada tepung. Lalu beri lapisan telur. Terakhir balur tepung panir. Lakukan hingga selesai. Ini hasilnya, ukurannya lumayan besar, diameternya kurang lebih 8 cm. Siapkan minyak goreng yang cukup. Goreng arancini dengan api kecil. Saya menggunakan wajan, tapi arancininya tidak terendam. Bagaimana menyiasatinya supaya tidak meletus? Supaya tidak pecah, begitu dimasukkan, siram-siram arancini seperti ini. Setelah seluruh permukaannya kena minyak, tambahkan arancini berikutnya. Jadi, menggoreng arancininya ini disiram-siram dan diputar hingga matang merata. Goreng arancini hingga kuning keemasan. Jangan terlalu lama menggoreng agar tidak pecah. Nah, cantik ya. Ini cocok sekali dihidangkan saat kumpul keluarga, untuk hidangan berbuka puasa atau untuk jualan. Kita coba ya. Ini sudah tidak terlalu panas, tapi masih hangat sekali ya. Wah, mantap betul ya teman-teman. Nasinya ini wangi dan gurih dari keju parmesan.
Isian sayur, daging, dan keju mozzarellanya mantap sekali. Anak-anak pasti suka. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you. Bye.